Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Anggraini dengan NIM E1E019162 dengan nomor urut 07. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke inti videonya ya. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa, terdapat 3 tipe belajar, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, belajar tentang bahasa. Kemudian, apakah perbedaan dari ketiga tipe tersebut? Jadi, perbedaan dari ketiga tipe tersebut adalah dalam pendekatan kognitif dikatakan bahwa belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks. Lauklin berpendapat bahwa dalam belajar bahasa, seorang anak perlu proses pengendalian dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan kognitif dalam belajar bahasa lebih menekankan pemahaman, proses mental atau pengaturan dalam pemerolehan dan memandang anak sebagai seseorang yang berperan aktif dalam proses belajar bahasa. Atau singkatnya, belajar bahasa adalah sama dengan belajar berkomunikasi. Kemudian, terkait dengan belajar melalui bahasa, maknanya adalah bahwa pembelajaran bahasa mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari, termasuk mengingat, termasuk juga belajar dengan menggunakan bahasa yang telah disediakan. Kemudian, terkait dengan belajar tentang bahasa adalah kita mempelajari bahasa yang ingin kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Prinsip sendiri merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Di antaranya yaitu yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Artinya bahwa pembelajaran itu mendorong siswa menjadi pelajar yang aktif, bukan lagi guru yang lebih banyak menyuapi siswa, namun siswa yang lebih banyak untuk mencari tahu terkait dengan pembelajaran yang dipelajari. Sehingga pengetahuan siswa tidak hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh guru saja. Yang kedua, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Artinya bahwa kesempatan untuk belajar tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas sekolah saja, namun melalui interaksi siswa dengan orang-orang di rumah, dengan teman-temannya di lingkungannya, dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, maka sudah terjadi pembelajaran secara tidak langsung melalui lingkungan sekitar siswa tersebut. Kemudian, yang ketiga, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Arti dari prinsip ini adalah bahwa dengan dimanapun siswa berada, siswa dapat belajar dengan siapa saja adalah sebagai gurunya, siapa saja adalah sebagai siswanya, dan di mana saja adalah sebagai kelas atau ruang belajarnya. Prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi oleh dinding ruang kelas, melainkan lingkungan sekitar juga merupakan kelas besar untuk siswa belajar, di mana saja, dengan siapa saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Kemudian, adapun terkait dengan prinsip pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Maknanya adalah bahwa pembelajaran hendaknya dapat menerapkan pembelajaran yang terbuka. Maksudnya, di mana dengan memanfaatkan adanya teknologi yang semakin berkembang pada masa ini, ada baiknya pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sebab, memanfaatkan iptek dalam pembelajaran akan membantu siswa dalam menghadapi tantangan zaman ke depannya, yang mana perkembangan teknologi akan semakin canggih, dan dengan pemanfaatan iptek dalam pembelajaran akan menyiapkan siswa pada tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Baik teman-teman, kita sudah membahas terkait dengan tipe bahasa dan prinsip bahasa ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komponen dalam pendekatan kontekstual. Sebelumnya, apa sih pendekatan kontekstual tersebut?
Jadi, pendekatan kontekstual adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran itu diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen, di antaranya adalah yang pertama, komponen bertanya. Terkait dengan komponen bertanya ini, pengetahuan seseorang itu dimiliki selalu bermula dari bertanya, karena bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang produktif. Kemudian untuk pelaksanaan dari komponen ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah bisa saja terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau siswa dengan guru, di mana akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan sebuah pembahasan pada pengetahuan yang lebih luas, atau untuk mengembalikan ingatan terkait dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, terkait dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Kemudian, apa sih pentingnya komponen ini dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Jadi, pentingnya komponen ini untuk dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD adalah seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang selalu bermula dari sebuah pertanyaan yang nantinya akan menjadi sebuah akses untuk menggali informasi, untuk mengecek pemahaman siswa, untuk memfokuskan perhatian siswa, untuk mengecek sejauh mana pengetahuan siswa, atau untuk menyegarkan kembali ingatan siswa. Sehingga dari pembiasaan pertanyaan tersebut akan mengakibatkan munculnya pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua adalah pemodelan. Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Model tersebut memberikan peluang yang besar bagi seorang guru dalam memberikan contoh kepada siswa cara mengerjakan sesuatu. Dalam pendekatan kontekstual, guru bukan hanya satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa itu dapat dilibatkan untuk memberikan contoh kepada temannya. Misalnya, dalam melafalkan suatu kata dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa tersebut dapat dikatakan sebagai model, yang mana siswa lain itu dapat menjadikan model tersebut sebagai standar kompetensi yang harus dicapai. Kemudian, apa sih pentingnya komponen ini dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Jadi, pentingnya komponen ini untuk dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD adalah dengan adanya model tersebut dapat mempermudah siswa dalam memahami apa yang diajarkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan authentic assessment. Assessment sendiri adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu untuk diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan kemacetan dalam belajar siswa, maka guru segera bisa untuk mengatasi hal tersebut, karena gambaran tentang kemajuan belajar siswa diperlukan di sepanjang proses, bukan dilakukan di akhir proses pembelajaran. Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan dari hasil. Kemudian, apa sih pentingnya komponen ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Jadi, pentingnya komponen ini untuk dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD adalah agar guru dapat mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan siswanya dalam pembelajaran, dan untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh siswa saat proses pembelajaran, sehingga guru bisa dengan cepat dan tepat dalam menentukan solusi apa yang tepat untuk kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari sebuah kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran di setiap jenjang kelas di sekolah dasar. Tentunya hal ini tidak terlepas dengan yang namanya KKO. KKO sendiri adalah kata kerja operasional yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok LOTS dan kelompok HOTS. Ada di manakah kelompok tersebut?
Kelompok LOTS atau Low Order Thinking Skills berada pada tingkatan ke-1, 2, dan 3 pada urutan KKO. Sedangkan kelompok HOTS atau High Order Thinking Skills berada pada tingkatan ke-4, 5, dan 6 dalam KKO. Kemudian dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, D. Apa itu komponen A, B, C, D? Komponen A, B, C, D merupakan singkatan dari audience, behavior, condition, dan degree. Rumusan A memiliki makna audiens. Secara harfiah, audiens berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran, audiens adalah kelompok yang menjadi sasaran pembelajaran. Dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas, audiens adalah peserta didik atau murid atau siswa. Kemudian rumusan B atau memiliki makna behavior. Secara harfiah, behavior adalah perilaku. Dalam konteks pembelajaran, behavior adalah perilaku yang diharapkan muncul sebagai hasil dari belajar. Perilaku ini terdiri dari kata kerja dan juga objek. Kemudian rumusan C memiliki makna condition. Secara harfiah, condition ini berarti kondisi atau keadaan. Dalam pembelajaran, condition ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar behavior dapat tercapai. Dan pada rumusan D memiliki makna degree. Secara harfiah, degree berarti derajat. Dalam pembelajaran, degree itu adalah tingkatan penampilan yang dapat diterima. Degree itu merupakan tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Untuk lebih memahami terkait dengan A, B, C, dan D dalam tujuan pembelajaran, simak contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan. Contoh yang kedua adalah, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan. Nah, dari kedua tujuan pembelajaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan rumusan A, B, C, dan D? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita sama-sama analisis ya. Jadi, dalam contoh pertama, yaitu tentang melalui pemutaran media pembelajaran adalah bagian dari kondisinya. Siswa adalah bagian dari audiensnya dan dapat menyebutkan langkah menulis permulaan adalah bagian dari behaviornya. Sehingga yang kurang adalah bagian dari degree-nya. Jika dilengkapi dengan degree, misalnya dengan benar, maka akan menjadi melalui pemutaran media video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan dengan benar. Kita beralih pada contoh kedua, yakni siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan, di mana siswa di sini adalah audiens dan dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan adalah bagian dari behavior. Sehingga dalam contoh yang kedua ini yang kurang adalah condition dan juga degree. Jika dilengkapi dengan condition melalui pemutaran video pembelajaran dan degree-nya adalah dengan tepat, maka tujuan pembelajarannya akan menjadi melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan dengan tepat.